Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraziza. Saya mahasiswa kebidanan dari Stikas Guna Bangsa Yogyakarta. Di sini saya ingin memberikan informasi tentang konsultasi pranikah yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus, TORS, dan thalassemia. Cermatin baik-baik ya. Selamat menonton. Hari yang cerah. Tepatnya pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di PMB Azizah. Tiba-tiba bel berbunyi, kring, kring, kring. Datanglah seorang wanita yang sedang menunggu untuk melakukan perobatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk, silakan duduk. Mari, silakan duduk. Saya Bidan Aziza, saya bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Surtianti. Oh, dengan Mbak Surtianti ya. Bagaimana kabarnya Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Baik, alhamdulillah. Mbak Surtianti di sini perlu satu, karena Mbak Surtianti sudah ketemu pasangan yang nanti ke jenjang pernikahan. Kemudian ibu dan saya sendiri mempunyai riwayat penyakit diabetes. Kemudian terus ini kata dokter, ibu sudah divonis punya penyakit stroke. Ibu atau mbaknya? Mbaknya, Mbak Surtianti. Iya. Terus makanya Mbak Surtianti mau konsultasi karena takut nanti adik bayinya dampaknya ketularan penyakit itu. Baik ya Mbak, berkonsultasi tentang pernikahan itu udah sangat bagus. Mbaknya udah inisiatif untuk berkonsultasi, karena konsultasi mengenai calon pengantin itu untuk kedepannya sangat bagus buat Mbaknya dan pasangan Mbak. Kemudian terkait dengan penyakit Mbak, tentang diabetes dan jangan khawatir Mbak, saya akan memberikan informasi tentang penyakit tersebut ya Mbak ya. Lalu saya akan melakukan anamnesa ya Mbak ya. Nama dan calon suami Mbak atau keluarga Mbak. Nama Mbak siapa? Surtianti ya? Mbak Surtianti. Umur 21 tahun. 21 tahun. Tempat tinggal di mana Mbak? Masuji, Kecamatan Pancajaya. Kemudian pekerjaannya Ibu rumah tangga. Agamanya apa Mbak? Umat Islam. Kemudian tadi mempunyai riwayat TORS dan diabetes ya Mbak ya. Baik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan diabetes ya Mbak ya, untuk mengetahui kadar gula dalam darahnya Mbak berapa, apakah mempunyai penyakit diabetes sama seperti ibu Mbak atau tidak. Ya, silahkan. Setelah saya melakukan pemeriksaan tadi kan untuk mengetahui gula darah pada ibu, apakah Mbak gula darahnya tinggi atau tidak. Dan ternyata hasilnya gula darah Mbak itu normal, yaitu di bawah 100. Berarti Mbak aman ya, berarti tidak mempunyai penyakit diabetes. Mbak jangan khawatir. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang terkait konsultasi pernikahan tadi dan tentang penyakit yang dikeluhkan pada Mbak ya. Ini namanya lembar barnik ya Mbak ya. Ini adalah informasi untuk berkonsultasi pada calon pengantin, yaitu kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ya Mbak ya. Selamat datang pada konsultasi calon pengantin. Iya, selamat datang. Kemudian ini ya Mbak ya, ini pernikahan. Pernikahan itu akad atau janji yang diucapkan pada Mbak dan pasangan Mbak. Diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang berkesepakatan bagi Mbak dan pasangan untuk saling memberi ketenangan,
dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, yaitu sakinah mawaddah. Tadi yang dikeluhkan pada keluarga Mbak ya, terutama ibu Mbak, yaitu diabetes mellitus atau yang dinamakan kencing manis. Pada calon pengantin itu sangat perlu untuk dilakukan screening, yang untuk dilakukan screening diabetes mellitus karena untuk persiapan kehamilan dan kelahiran yang akan berdampak pada bayi Mbak ya. Kemudian tadi hasil pada Mbak yang dilakukan pengecekan tadi hasilnya di bawah 100 berarti normal, karena kadar normal gula dalam darah itu kurang dari 200 mg per dl ya Mbak ya, berarti sangat normal tadi. Kemudian Mbak Surtianti mohon maaf, apakah sudah mengetahui apa itu gejala-gejala kencing manis? Belum. Baik, kalau di sini kencing manis itu terdapat gejala ya Mbak ya, enggak tiba-tiba langsung terkena kencing manis. Mbak sebelumnya apakah sudah tahu apa itu gejala-gejala kencing manis? Belum tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan Mbak gejala-gejala kencing manis itu apa saja. Yang pertama, Mbak banyak minum, sedikit-sedikit haus, kemudian Mbak merasa cepat lapar, jadi makannya Mbak itu banyak dari yang sebelumnya. Kemudian Mbak sering kencing, sedikit-sedikit kencing. Kemudian yang kedua, mudah lelah dan mudah mengantuk Mbak. Jadi walaupun Mbak sehari tidak melakukan pekerjaan, tapi Mbaknya merasa mengantuk dan kok lelah banget, capek banget itu. Kemudian umur Mbak kan masih muda ya Mbak ya, tapi kok ketika melihat kok merasa kabur. Kemudian yang keempat, berat badan Mbak menjadi menurun meskipun nafsu makan Mbak meningkat. Kemudian bila terdapat luka ya Mbak ya, bila Mbak terdapat luka gigitan semut itu tidak akan sembuh, malah makin melebar. Kemudian masalah pada kulit Mbak merasa gatal-gatal, iritasi, merah-merah. Nah, jika Mbak merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, berarti Mbak mengalami kencing manis dan dapat berkonsultasi kepada bidang kesehatan. Kemudian ini penyakit yang dibilang sama Mbak tadi ya, yaitu namanya TORS. Yang Mbak tadi kan berkeluh terjangkit penyakit TORS ya Mbak ya. Penyakit TORS ini nih Mbak ya, dapat berdampak pada bayi, yaitu matanya bisa katarak mata bayi, kemudian dapat mengalami gangguan pendengaran, kemudian dapat mengalami kelainan jantung dan pembesaran limpa, kemudian bayi dapat terjangkit hepatitis dan penyakit kuning, kemudian pernapasan dapat terganggu yaitu pneumonia, kemudian mata bayi dapat kecil, yaitu berarti bayi itu dapat mengalami kecacatan ya Mbak ya, namanya seperti itu. Tapi ya Mbak jangan khawatir, karena sekarang calon pengantin itu dilakukan screening penyakit TORS karena untuk mempersiapkan kehamilan dan kelahiran pada calon pengantin. Kemudian apa itu TORS? TORS itu penyakit yang disebabkan oleh virus Mbak, virus Toxoplasma rubella dan cytomegalovirus dan herpes simplex virus 2. Kemudian bagaimana penularan TORS? Penularan TORS itu penularan aktifnya ya, mengonsumsi makanan. Boleh makan makanan yang setengah matang itu tidak baik Mbak, karena dapat meningkatkan penyakit TORS. Dan kasihan bayi Mbak ya, jika hamil Mbak suka makan yang daging setengah matang seperti makan steak itu ya Mbak ya, itu tidak baik. Tapi kalau makan itu apa Mbak? Ubis yang nggak dimasak itu loh, apa kol ya? Iya, itu boleh nggak? Boleh itu jika dicuci yang bersih. Timun boleh nggak? Boleh. Terus Kemudian wortel boleh nggak? Ya boleh itu, karena wortel itu kan sangat bermanfaat bagi kesehatan mata karena terdapat vitamin A. Mbaknya ini kan tanya karena belum tahu. Oh iya Mbak. Kemudian TORS itu dapat berdampak ya Mbak ya, berdampak pada calon pengantin, yaitu dapat mengalami kemandulan Mbak yang dinamakan infertilitas. Kemudian
jika hamil, nanti bayi bisa cacat jika sudah lahir. Karena itu Bisa kelainan saraf, mata bisa katarak, kemudian telinga dapat terganggu pendengaran, kemudian kepalanya bisa menjadi besar, yaitu dinamakan hidrosifalus. itu ya, yang kepala besar itu. Iya, kemudian dapat mengalami kelainan paru-paru. Kan kasihan ya Mbak ya. Berarti banyak penyakit ya. Iya, baik ya Mbak ya. Itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan kepada Mbak tentang konsultasi pranikah dan tentang riwayat yang Mbak keluhkan seperti TORS dan diabetes tadi ya Mbak ya. Apa ada yang belum jelas Mbak? Jelas. Baik, di sini saya yang ingin memberikan pertanyaan pada Mbak ya. Mbak tadi sudah bisa menyerap informasi dari saya atau belum? Tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana cara pencegahan penyakit TORS ya Mbak ya. Bagaimana Mbak, mohon maaf, cara pencegahannya? Baiklah, Mbak Surti sudah jelas. Iya. Keterangan dari Bu Bidan. Kata Bu Bidan, bagaimana penanganan penyakit Pencegahannya bagaimana? pencegahan, yaitu makan nggak boleh setengah matang, Iya. terutama daging-daging Iya, itu bagus, harus Mbak. dimasak matang. Iya. Yang keempat yaitu makan sayur yang berwarna hijau. Iya. Kemudian Kemudian melakukan hidup bersih. iya, kemudian Yang terakhir, setiap bulan melakukan imunisasi terutama bukan setiap bulan ya Mbak ya, yaitu imunisasi itu dilakukan 3 sampai 6 bulan. Bisa Iya. dilakukan di puskesmas. ya, karena pasiennya ini kan kurang tahu. Oh iya Mbak ya, wajar. Iya. Baik ya Mbak ya, berarti Mbak Surtianti sudah dapat menyerap informasi yang saya berikan. Semoga pernikahannya Mbak Surtianti dengan pasangannya Mbak dapat berjalan dengan lancar, kemudian persiapan kehamilannya dapat berjalan dengan lancar, dan semoga penyakit TORS Mbak Surtianti tidak dapat berdampak pada bayi Mbak ya. Terima kasih atas penjelasannya Bu Bidan. Ya. Mudah-mudahan pernikahan dari Mbak Surtianti kedepannya bisa baik ya, dan suami saya bisa menjalani dengan baik. Iya, amin. Bu Bidan, terima kasih. Oh iya, sama-sama Bu. Ya, Selamat permisi. ya, hati-hati ya Mbak. Ya. Hati-hati di jalan. Karena informasi yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kalian, dan semoga yang mau menikah dapat berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.